Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke deret geometri ya. Tadi barisan mencari U kesekian, U ke N. Maka kalau deret geometri ini adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri tersebut. Ya, misalnya barisannya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya, maka deret deret berarti jumlahnya ya, tinggal dijumlahkan saja. Kita bisa menggunakan rumus SN ya. SN ini mau menggunakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan tergantung berapa rasionya. Ya, ini untuk rasionya yang kurang dari 1, ini untuk rasionya yang lebih dari 1. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ini tinggal dibalik saja. Kalau kurang dari 1, berarti satunya duluan dibuat. Ya. Kalau dia lebih dari 1, berarti R-nya dulu yang ditulis. Oke? Udah sebenarnya cara menghafalnya ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 3, 6, 12. Nah, ini BTW, ini deret apa? Deret geometri atau deret aritmatika? Ya, ini deret geometri, berarti kita pakai rumus untuk jumlah N suku pertama ya. Untuk geometri, jangan pakai aritmatika ya. Karena ini kalau aritmatika salah ya, kalau aritmatika kan selisihnya harus sama, sedangkan ini 6 dikurang 3 itu 3, 12 dikurang 6 itu 6, selisihnya beda, berarti kita pakai rumus jumlah N suku pertama untuk geometri ya. Nah, untuk mencari jumlah, berarti kita pakai rumus SN ya, seperti yang di atas tadi. Kita cari dulu nih, berapa rasionya. Rasio kita bagi saja, 6 dibagi 3 atau sama saja dengan 12 bagi 6 ya. Berapa? 6 bagi 3 itu adalah 2. Nah, ini dia lebih dari atau kurang dari 1? Ya, dia lebih dari 1 ya, 2 ini. Berarti kita pakai yang rumus R-nya duluan tadi ya, yang sebelah kanan. Ibu tulis lagi di sini bahwa kalau dia R-nya lebih dari 1, berarti rumus SN-nya adalah A dikali R dulu yang ditulis ya. Min 1 per R min 1. Ini untuk jika R-nya lebih dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 tadi berarti satunya yang duluan ditulis ya. Sama dengan A, berapa suku pertamanya? Sudah diketahui suku pertamanya adalah 3. R-nya berapa? Rasionya adalah 2 pangkat N. N-nya tadi yang ditanya adalah jumlah suku ke 10 suku pertama ya. Berarti N-nya adalah 10, 2 pangkat 10, dikurangi dengan 1 per R-nya 2, berarti 2 dikurangi 1. Oke. Masukkan nih rumusnya. Kita sudah masukkan ke rumusnya, ini kita cari nih, berapa ini? 2 pangkat 10, berarti kamu kalikan 2 kali 2 sampai 10 kali ya, kali 2 terus sampai 10 kali. 3, 2 pangkat 10 itu 1024, nanti kamu cari tadi 10 kali. Angka 2-nya dikurangi dengan 1, dibagi dengan 2 dikurang 1 ya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 dikali dengan 1023. Berapa hasilnya? Jadi S10 jumlah 10 suku pertamanya adalah 3 dikali 1023, dapatnya 3069. Kesimpulannya itu untuk menentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri ya. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Suatu deret geometri ini 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Tentukan R. Berapa rasionya?
dan suku ke-8 yang ditanya ya. Berarti kita cari dulu nih berapa R-nya. Yang A, R-nya berarti kalau geometri berarti tinggal dibandingkan ya, 3 bagi 1 atau 9 bagi 3 atau 27 bagi 9 semuanya sama ya. Kita ambil yang awal saja, 3 bagi 1 itu rasionya adalah 3, itu untuk R-nya. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-8, UN. Apa rumus suku UN dari barisan geometri tadi? Ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya sudah diketahui ya, berarti tinggal masukkan saja nih. N-nya adalah yang ditanya 8. Ke-8, A-nya 1 dikali dengan R rasio yang tadi 3 pangkat N min 1. 8 dikurang 1, 7 ya. Berarti 1 dikali 3 pangkat 7-nya ini berapa? 2187. Itu untuk suku ke-8 ya. Nah, untuk pertanyaan yang ke B, ditanya adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti S, kalau jumlah berarti rumus S ya. Yang B, jumlah 8 suku pertama berarti S8. Nah, ini kalau mau mencari jumlah suku pertama ini dari deret geometri harus dilihat dulu rasionya tadi. Dia lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti pakai yang rumus R-nya duluan ditulis. A dikali R duluan ditulis, R pangkat N min 1 per R dikurang 1. A-nya adalah suku pertama tadi, 1 dikali dengan R-nya adalah berapa rasionya? 3 pangkatnya 8 dikurangi 1 per rasionya 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Ini perkalian 1 tetap hasilnya ini ya. Perkalian 1 ini tidak mempengaruhi. Berarti tinggal 3 pangkat 8 ini kamu cari berapa? 3 kali 3 kali 3 seterusnya sampai 8 kali. Didapat 6.561 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurang 1, 2. Jadi dapat hasilnya 6.560 per 2. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 6.560 dibagi 2, dapatnya 3.280 ya. Seperti ini. Nah, untuk contoh yang ini ya. Mencari suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret geometri. Diingat kembali bahwa kalau dia selisihnya berbeda, ini kan bedanya 2, ini bedanya 6. Beda-beda ya selisihnya, berarti ini adalah deret geometri dan harus dikerjakan menggunakan rumus deret geometri. Jangan tertukar dengan aritmatika. Untuk U-nya rumusnya ini untuk SN-nya tergantung rasionya ya. Kamu lihat dulu rasionya dia lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti R duluan yang ditulis. R pangkat N dikurang 1, R dikurang 1. Tapi kalau dia kurang dari 1 itu misalnya rasionya 1/3, 1/7 ya, 2/3, yang kurang dari 1 berarti satunya duluan yang di depan. 1 dikurang R pangkat N, ini 1 dikurang R kalau rasionya kurang dari 1 ya. Itu saja untuk contoh yang ini. Kita lanjut. Contoh selanjutnya, suku pertama suatu deret geometri adalah 160. Nah, dia sudah diketahui suku pertama ini A ya, suku pertamanya adalah A. Ini rasionya R-nya 3/2. Tentukan N. Yang diminta adalah N. Mau mencari yang N. SN-nya sudah diketahui, jumlah N suku pertamanya 2110. Rasionya ini kurang dari atau lebih dari 1? 3/2 itu lebih dari 1 ya. 3/2 kan 1,5 ya. Nah,
Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama kita harus tahu dulu berapa rasionya tadi sudah diketahui, Sn-nya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari berapa nilai N. Kita kalau sudah diketahui Sn, ya tinggal kita pakai saja rumus Sn untuk mencari nilai N-nya. Sn, karena rasionya tadi lebih dari 1, berarti rumus yang kita pakai A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ini tadi sudah diketahui ya, nilai Sn-nya 2110 sama dengan A-nya sudah diketahui nih 160. R-nya rasionya adalah 3/2. 3/2 pangkat N. N-nya adalah ditanya ya berapa tadi. Dikurangi 1 dibagi dengan R-nya 3/2 dikurangi dengan 1. Kita lanjutkan, berarti ini bisa kita jadikan lebih sederhana ya. Ini kan dapatnya 3/2 dikurang 1, berarti 1/2 ya. Ini kan 1/2 dikurangi 1, berarti tinggal setengah ya. 2110 sama dengan 160 dikali dengan 3/2 pangkat N dikurangi 1 per 1/2 per setengah ya. Ini kita bisa rubah jadi perkalian tapi dibalik ya. Jadinya 160 dikali 3/2 pangkat N dikurang 1 dikali dengan 1/2 menjadi 2/1 kan. Nah, ini bisa kita kalikan dengan yang di depan terlebih dahulu. Berarti 2 dikalikan 160 ya, dapatnya 320 ya. Ibu lanjut ke sini. 2110 sama dengan 160 kali 2, 320. 3/2 pangkat N dikurangi 1. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan ya, 3200 ini pindahkan ke sini. Ya. 2000 jadinya 2110 dibagi dengan 320 sama dengan ini 3/2 pangkat N min 1 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 10 sama-sama bagi 10 dapatnya 211/32 ya. Min 1 ini bisa kita pindahkan jadi plus 1 sama dengan 3/2 pangkat N. Ini kita samakan penyebut, kita putar saja ya, 3/2 pangkat N yang kita taruh di depan. Ini 211/32-nya sebelah sini. Nah, 1 ini kita samakan penyebut dengan 32 sama saja dengan 32/32 ya. Nah, 32/32 kan 1. Ini sudah sama penyebutnya, berarti bisa kita tambahkan nih. Dapatnya adalah 243 ya. Per 32. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa ubah dia sama-sama pangkat. Karena ini adalah pangkat, kita rubah yang sebelah kanan ini menjadi pangkat juga. 3/2 pangkat N. 3/2 pangkat N. Maka ini kita rubah juga jadi pangkat.
Ini kan 32 ini sama saja dengan 2 pangkat 5 ya. Udah ke sini. 3/2 pangkat N sama dengan 243 ini bisa kita jadikan 3 pangkat 5 per 32 ini adalah 2 pangkat 5 juga ya. Jadi ini pasti itu loh, kalau soal yang bagus pasti dia saling mempermudah ya. Ini 3 berarti ini 3 pasti akan jadi 3 pangkat berapa ya, jadinya 243. Tinggal cari saja 3 kali 3 kali 3 berapa sampai dapat 234, ternyata 3 pangkat 5. 2 berarti 32 ini kita rubah juga jadi 2 nih. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, ini sudah hampir jadi nih. 3 per 2 pangkat N sama dengan 3/2 pangkat ini 5 di sini. Kita jadikan 1 saja 5-nya ya. Nah, berarti N jadi N sama dengan 5. Ini kesimpulannya ya. Ada satu soal lagi nih, ini berupa soal cerita ya. Nah, soal-soal seperti ini harus memiliki daya imajinasi yang baik sehingga kita bisa nalar apa yang dimaksud dari soal ini ya. Ada sepotong tali, setas tali dipotong menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagian berarti bakal ada nanti 8 bilangan ya, 8 barisan. 8 barisan. Kemudian panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Berarti 8 bilangan ini akan menjadi barisan geometri. Panjang potongan tali yang paling pendek adalah 4. Nah, yang paling pendek berarti dia suku pertamanya 4. Ya, harus pandai-pandai membaca soal ini. Dan panjang potongan tali yang paling panjang adalah 512. Berarti U1-nya adalah 4, yang paling pendek 4. U berapa yang paling panjang? U ke 8, karena cuma dibagi 8 bagian ya. Berarti U yang terakhir adalah 512 cm. Oke? Nah, apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya adalah panjang tali semula, berarti sebelum dipotong. Sebelum dipotong berapa sih panjang tali itu? Artinya yang ditanya adalah apa? Ya, yang ditanya adalah jumlah N suku pertama, SN-nya yang ditanya. Karena ini adalah panjang tali semula, berarti total kesemuanya. Total dari potongan tali-tali itu, artinya ini adalah SN yang ditanya. Oke? Nah, untuk mau mencari, kalau sudah diketahui U kesekian dan U kesekian ini, berarti kita harus cari dulu rasionya. Karena kalau geometri perlu rasio dulu ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu berapa rasionya. Oke, mencari rasionya kita bisa menggunakan salah satu rumus. Apa mau menggunakan rumus U8 boleh. Kita gunakan saja U8 untuk mencari rasio ya. Bagaimana cara menggunakan U8? Kita gunakan rumus U. U8, apa rumus U untuk geometri? Ya, A dikali R pangkat N-1 ya. Nah, kalau pada soal yang sebelumnya tadi kan ada juga nih soal yang mirip seperti ini. Nah, soal yang tadi yang U1 sama dengan 8, U1 sama dengan 4, U8 sama dengan 912, itu mirip seperti yang ini ya, soal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. U ketiganya sudah diketahui, U7 sudah diketahui. Tapi bedanya, yang diketahui di soal yang akan kita bahas soal cerita tadi, U pertamanya sudah diketahui. Sedangkan soal yang ini, dia tidak diketahui U pertamanya. Makanya kita gunakan tadi, kita bandingkan ya, antara U7 per U3. Tapi kalau soal yang baru ini, yang soal cerita ini, U pertamanya sudah diketahui, berarti tidak perlu lagi kita bandingkan
antara suku ke-8 dengan suku pertama. Langsung saja kita pakai rumus U8 ya, U yang terakhir ini. Kita kembali ke soal kita. Karena U pertama sudah diketahui, berarti bisa langsung menggunakan rumus U8. U pertamanya adalah 4, R-nya yang dicari, N-nya adalah 8 dikurang 1, 7 ya. U8 tadi berapa nilainya? 512 ya. Nah, kita akan mencari R7. R pangkat 7 sama dengan 512. Perkalian pindah jadi pembagian ya. R pangkat 7. 512 dibagi 4. 128. Berapa? Ini pasti saling berhubungan ya. Ini kita akan rubah menjadi pangkat 7 juga. Berapa hasilnya? Kita pindahkan ke sini. R pangkat 7 sama dengan berapa pangkat 7? Ya, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Berarti R sama dengan, jadi R sama dengan, ini pangkatnya sudah sama, berarti R sama juga dengan 2. Dapat rasionya 2. Oke. Nah, sehingga untuk mencari panjang tali semula, artinya total seluruhnya, jadi kita pakai rumus SN. Kita lihat rasionya lebih dari 1 nih. Berarti gunakan rumus yang R-nya tadi duluan. A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke. A-nya adalah, A-nya tadi 4, suku pertamanya 4, dikali dengan R, rasionya 2 pangkat berapa? N-nya adalah 8 tadi ya. 8 dikurang 1. S ke-8. Sama dengan berapa? 4, pernya belum. Per 2 dikurang 1. Jadi, kita pangkatkan dulu nih. 2-nya kita pangkatkan 8. 4. Tadi kan 2 pangkat 8-nya 2 pangkat 7 tadi kan 128, berarti kalau 2 pangkat 8, 128 dikalikan 2 lagi ya. 128 dikali 2. 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya. Dikurangi 1 per 2 kurang 1 ya, 1. Sama dengan berapa ini? 256 kita kurangi 1 dulu. Ini tanda kurung ya, berarti kita kurangi saja dulu. Berarti 4 dikali dengan 255. Jadi S ke-8 dapatnya adalah 1020 ya. 4 dikali 20, 255. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini soal cerita, harus kita pandai-pandai membaca apa maksud dari soal tersebut ya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ibu harap kita belajar dengan memiliki hati yang terbuka, hati yang ikhlas, agar apa-apa saja yang kita peroleh itu bisa berkah, bisa ada yang nyangkut di ingatan kita ya. Ketika hati kita ikhlas, terbuka untuk menerima ilmu, maka ilmu akan lebih mudah masuk. Jadi ilmu tersebut berkah. Berkah itu maksudnya ketika kita memerlukannya nanti, suatu saat kita memerlukannya, kita bisa menggunakannya ya. Ilmu yang berkah itu bisa diperoleh pertama dengan belajar, kedua dengan tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, terutama terhadap guru-guru, maka tentunya guru tersebut akan senang dan mendoakan kita yang baik-baik ya, sehingga hidup kita lebih berkah nantinya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut materi selanjutnya minggu depan. Jika ada yang ingin ditanya, silakan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.